Jadi rasa akar ilalang ini manis. Ini masnya ini rencananya buat apa ini ilalangnya ini mas? Buat atap gazebo. Atap gazebo ya. Enak sebenarnya. Jadi ini singkong bakar alami ya dari hutan sekitar ini. Di atas awan ini ya, itu ada sosok makam seorang wali yang dimakamkan di atas bukit ini. Cita rasa masakan berkuah ini berwarna hitam. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pak dari ilalang. Nah, itu ada prasasti Majapahit yang menetapkan tentang, nah ini akar ilalangnya coba kita cari ya. Ada prasasti yang menetapkan tentang hutan ilalang. Yang kemudian hutan ilalang itu agar masyarakat di sekitar hutan tersebut itu diberikan status bebas pajak ya dan segala pungutan agar menjaga hutan ilalang. Karena pada masa lalu ilalang ini merupakan atap rumah-rumah ya, atap rumah-rumah. Sedangkan akar ilalang sendiri yang sangat bermanfaat bagi segala penyakit ini ya, terutama rematik, pegelinu, encok, jantung dan lain sebagainya. Lah ini adalah akar ilalang. Rasanya sendiri biasanya manis sih yang kita coba itu ya. Jadi rasa akar ilalang ini manis. Nah, di sini kita ada warga yang sedang sedang mencari daun ilalang untuk untuk atap rumah juga, untuk atap semacam apa? Semacam atap warung atau atap semacam gubuk-gubukan atau gazebo gitu ya. Ya. Oh, ini ilalangnya sudah tua Pak ya, dipanen Mas ya? Sudah. Oh ya. Ini asli mana Mas? Lebok. Oh asli Lebok ya? Asli Lebok. Wiyu. Pacet. Nah ini Masnya ini rencananya buat apa ini ilalangnya ini Mas? Buat atap gazebo Mas. Atap gazebo ya? Ada pesanan ya? Ya. Nah ya, jadi ilalang yang sudah tua-tua ini memang sangat bermanfaat untuk atap semacam atap gazebo atau atap joglo gitu loh, atap cungkup, nah termasuk cungkup gitu loh. Nah banyak sekarang yang menggunakan ilalang semacam rumah makan atau kemudian kafe-kafe gitu, itu banyak warkop itu banyak menggunakan atap-atap ilalang. Nah, cara pengambilan ilalang di alam liar itu seperti ini juga. Jadi dengan menggunakan sabit gitu ya, dipotong, kemudian yang rumput-rumput yang menghalangi itu kemudian dibersihkan, diambil ilalang-ilalang saja yang sudah tua ya, terutama itu agar awet gitu. Nah seperti ini memang luar biasa sekali ya, memang di hutan ini juga memberikan berkah bagi masyarakat sekitar ya. Rumput ilalang ini selain memang akarnya itu sangat bermanfaat bagi obat-obatan, daun ilalang sendiri pada masa yang sangat lampau, pada masa Empu Sendok, pada masa Majapahit itu memang sangat berguna bagi perumahan atau atap-atap perumahan. Atap-atap rumah dengan ilalang ini ramah lingkungan loh Kang ya Mbak ya. Karena kalau terjadi gempa atau seperti mengaca pada gempa Palu dan tsunami kemarin, itu atap ilalang itu lumayan aman kalau tertimpa ya. Jadi nggak begitu keras, tertimpa kepala, beda dengan genteng atau tembok gitu ya. Itu bisa hancur berantakan. Tapi kalau ilalang itu kalau terkena gempa atau apa itu bisa kemudian meminimalisir sebuah efek dari yang tidak diinginkan ya. Tapi semoga kemudian negeri satu bencana ini semoga terhindar dari segala mara bahaya ya. Coba kita telisik ya jejak-jejak peradaban kuno, terutama konon katanya di bukit ini kemasan yang sangat identik dengan emas ini ada makam wali yang bernama Surgi. Apakah nama Surgi atau yang bahasa Surgi ini merupakan kosakata lembut atau halus dari kata surga ya? Apakah di daerah ini ada surga emas ya gitu ya, yang berkumpulnya emas, karena namanya itu Eyang Surgi Kemasan, jadi sangat identik dengan surga emas. Mari kita telisik bersama-sama ya di area ini. Selain memang banyak ilalang, di sini itu banyak singkong varian macam-macam ya, bermacam-macam varian singkong ditanam di sini. Ada yang daunnya keriting seperti ini, ada yang daunnya kemerah-merahan seperti ini dengan batang yang kecoklat-coklatan. Ada yang daunnya kemudian seperti ini ya, ke biru-biruan ini, ke jingga-jinggaan ini. Lah buahnya itu seperti ini loh, besar banget. Pohonnya kecil tapi buahnya besar. Ini sampai kelihatan, sampai keluar dari ini, sampai keluar dari dalam tanah ini. Nah ini kemudian singkong yang sangat besar. Karena kelihatannya itu batangnya itu sudah dipotong terlebih dahulu,
tapi kemudian tidak dicabut sehingga buahnya itu bendol besar sekali ini. Nah kalau sudah tua terlihat seperti ini, singkong-singkong itu berbuah dan berbunga, merendul ini. Selain itu ada juga tanaman lombok ya, tanaman cabai di sini juga banyak tanaman cabai ya. Nah, jadi di sini memang ternyata kalau dikelola dengan baik gitu ya, cuma tongkat kayu dan batu itu jadi tanaman. Singkong itu dari pohon-pohonnya ini ternyata di dalamnya itu buahnya itu cukup besar dan bisa kemudian namanya Nusantara itu kalau banyak orang tertawa itu kalau memang krisis pangan itu tidak ada dalam kamus Nusantara ya, karena sepanjang sejarah ini makanan, hutan ini penuh dengan makanan, gunung-gunung ini penuh dengan makanan. Apalagi dilihat ini keindahan panorama gunung pegunungan Anjasmara yang berbukit-bukit, 1000 bukit ini ya, banyak mata air, sungai-sungai mengalir di bawahnya, jagung, pisang itu surga pisang. Aduh banyak sekali pisang. Sirsat, nah ini sirsat, nah itu sirsat berbuah, loh buahnya besar sirsatnya itu ya, tapi kita nggak boleh mengambil ya. Nah ini sirsat lagi besar, ini sirsat sudah tua mungkin sirsatnya ini ya. Ini berkah bagi masyarakat sekitar hutan ini, singkong, sirsat, serai, ilalang, pisang, banyak sekali. Nah di atas bukit seperti perumpamaan ini, di atas awan ini ya, itu ada sosok makam seorang wali yang dimakamkan di atas bukit ini. Masyarakat memberikan nama cerita tutur itu Mbah Surgi ya, yang sangat identik dengan nama surga. Surga ini merupakan kosakata bahasa Jawa kuno ya, surga, karena bahasa Arabnya sendiri itu jannah, tapi diterjemahkan kemudian ke bahasa lokal menjadi surga atau swarga ya, surga atau swarga. Nah di sini, nah ini masyarakat ini seperti ini mengambil dan mengumpulkan ilalang yang banyak ini seperti ini. Memang singkongnya besar-besar. Nah ini singkongnya itu habis dibakar kemudian setelah dibakar, nah ini warnanya kekuning-kuningan ini, nah kayak emas-kemasan gitu, sesuai dengan nama dusun ini ya, dusun kemasan. Itu singkongnya warnanya kekuning ke emas-emasan. Nggak tahu ini rasanya enak apa enggak. Ini setelah dibakar itu ya, setelah dibakar itu seperti ini. Coba kita cicipi ya. Sebenarnya enak sebenarnya. Jadi ini singkong bakar alami ya, dari hutan sekitar ini, kemudian dibakar kemudian oleh warga, singkongnya besar dan coba. Nah kita kesedak, jangan makan sambil ngomong ya. Lah setelah kita menyusuri puncak dari bukit kemasan ini, ternyata di puncak ini sudah dibuat semacam bangunan permanen, sebuah makom Mbah Surgi kemasan tani ya. Coba kita sowan ya. Rahayu tadi sewu isi ya. Iya, itu Surgi Sirah Fatihah. Di makam yang cukup keramat ini, masyarakat selain memberikan sesaji bunga-bungahan ya, termasuk juga ada telur ayam kampung. Nah, telur ayam kampung ini salah satu, nah kemudian sudah matang ini dimasak, termasuk kemudian sesaji yang diberikan adalah tembakau. Entah ini tembakau untuk susur atau untuk rokok, kita juga tidak tahu. Selain itu juga bunga-bunga wangian, termasuk kemudian perdupaan. Nah, di sini ada biji kemiri. Nah, Kemiri ini pada masa Jawa itu sangat identik dengan sayur lodeh. Kemudian penemuan sayur lodeh itu kemudian juga Jawa Timur atau dari Jawa ya, karena sangat identik sayur lodeh itu banyak sekali. Salah satu bumbunya adalah kemiri, yang sangat identik, tidak ada duanya, yang cuma ada di provinsi Jawa Timur. Itu keluak yang berwarna hitam dalamnya, karena harus dari keluak yang pohon keluak itu setelah dipanen itu kemudian dimasak. Setelah dimasak itu dikubur dalam tanah selang beberapa hari agar bijinya itu menjadi hitam.
Setelah bijinya menjadi hitam, itu dimasak dengan daging sehingga cita rasa masakan berkuah ini berwarna hitam. Konon katanya daging yang kemudian banyak mengandung kolesterol dan lemak-lemak ini dengan kemudian bumbu keluak ini bisa menghilangkan kolesterol, termasuk mempersehat masakan daging itu sendiri. Sehingga keluak ini adalah salah satu cita rasa penemuan masakan khas Jawa Timur, kemungkinan juga pada masa era Majapahit. Sehingga kita bisa mengenali tradisi yang masih berkembang saat ini di tengah-tengah masyarakat tentang sesaji dan ziarah makam yang masih menggunakan sekar, masih menggunakan bumbu-bumbu, termasuk kemudian telur dan keluak terutama ini. Kita kembalikan lagi kan, ini semata-mata untuk edukasi, untuk pengetahuan ya, agar kita mengetahui tradisi-tradisi yang ada di masyarakat sekitar. Iya. Ya memang berbagai macam hal ya, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat tidak terlepas dari memang masyarakat agraris ya, yang memang ternyata negeri ini sangat subur. Pujangga Arab sendiri mengatakan ini adalah cuilanan tanah surga. Nusantara adalah secuil tanah surga. Ini patut disyukuri, dan terutama kemudian hal-hal seperti ini merupakan salah satu wujud syukur masyarakat ya, terutama ruang desa itu masyarakat juga datang ke sini untuk kemudian mencari berkahnya. Semoga hal-hal ini terus bermanfaat, termasuk edukasi ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.